Cek 1 juta, cek 1 miliar, cek. Halo semuanya Bapak Ibu. Halo. Yang belakang dengar tidak ini? Ibu dengar tidak Ibu? Oke, kalau dengar coba bisa angkat tangannya dulu. Oh, yang dengar cuma 1 orang. Baik. Bisa ulangi sekali lagi tangannya semuanya Ibu? Iya, saya mau coba cek gelangnya aja sebenarnya, oke. Yang Bapak dengar di dalam? Dengar, oke. Baik, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini jamaah masjid Baitul Muttaqin ya. Saya beberapa kali ke sini memang jamaah niku selalu semangat dan kompak-kompak. Insya Allah semakin tahun juga semakin tambah kompak juga ya. Amin. Tapi kayaknya menjawab salam dari saya pertama kali ini belum semangat dan belum kompak. Ini udah makan malam belum, Bu? Udah makan malam belum, Pak? Di masjid nggak dikasih makan-makan? Oh, nanti. Karena ada program namanya masjid. Iya, makan-makan. Karena memang Bapak ingat cuma makan-makan, Pak ya. Baik, saya doakan dulu aja deh. Semoga Bapak Ibu yang menjawab salam saya hari ini semangat dan kompak. Nanti Allah berkah limpahkan rezekinya. Insya Allah keluarganya bisa nambah sakinah mawadah warohmah, bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, dan juga insya Allah Madinah Al-Munawwarah. Nambah keberkahan hidupnya, nambah keberkahan hartanya, insya Allah juga nambah pula pasangannya. Ibu-ibu nggak amin ya. Bapak Ibu, indahnya pertemuan kita hari ini, kita belum ngomong apa-apa tapi sudah saling menebarkan doa ya. Jawab lagi salam saya dengan semangat dan kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah sampai nanti husnul khatimah. Puja dan puji syukur hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada malam Selasa, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka agenda tamasya. Tamasya itu kepanjangannya tausiah maghrib menjelang isya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Karena ternyata Bapak Ibu, banyak jamaah mungkin di sekitaran kita yang dia sehat tapi tidak afiat, sehatnya tidak dipergunakan untuk kebaikan. Maka insya Allah Bapak sama Ibu, Mas dan Mbak semua yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang-orang pilihan yang terpilih. Allah gerakkan langkah kaki kita, Allah gerakkan pikiran kita, Allah gerakkan seluruh tenaga kita untuk bisa hadir ke majelis ta'lim seperti ini. Semoga apa yang kita niatkan hari ini Allah catat sebagai amal soleh buat kita semua. Amin ya Rabbal. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita. Bapak, kalau mau lihat pemimpin terbaik, lihat beliau. Ibu, kalau mau lihat bagaimana suami terbaik, lihat beliau. Bapak sama Ibu, kalau Bapak sama Ibu mau lihat bagaimana tetangga terbaik, ya, saudagar terbaik, pedagang terbaik, ya, ayah yang baik, maka lihatlah beliau.
Beliau dari segi individunya luar biasa, dari segi kelompoknya luar biasa, dari segi memimpin rumah tangga dan memimpin sebuah peradaban, beliau luar biasa. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Bahkan kita sebagai umatnya adalah prioritas, ya, umat yang masuk surga terlebih dahulu sebelum umat yang lainnya. Prioritas adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya masuk materi, alangkah baiknya saya boleh berdiri sebentar. Boleh nggih? Saya kayaknya hidup saya agak tertekan kalau duduk ya. Ya, saya duduk berdiri seperti ini Pak ya, mohon izin, bukan untuk tidak menghormati pertemuan kita pada malam hari ini, karena memang saya biasanya konsepnya berdiri, ya. Jadi biar lebih enak saja suasananya, biar lebih dekat sama jenengan, yang Masya Allah hari ini adalah muka-muka ahli jannah semuanya. Amin ya. Baik, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah menghadirkan Ramadan di keluarga kita. Tinggal menghitung jam, tinggal menghitung hari lagi. Di sini ikut keputusan dari Muhammadiyah. Ya, yang besok malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih dan 18 Maret itu masuk 1 Ramadan. Bapak Ibu, gimana perasaan kita masuk bulan Ramadan? Happy, senang, ria, gembira, atau berduka cita? Happy. Happy Pak, Oke, apa yang membuat Bapak sama Ibu happy masuk bulan Ramadan? Masih menemui. Ada lagi? Buka bersama. Ini ya, yang datang semangat ketika berbuka puasa ini ya. Ternyata momentum Ramadan yang ditunggu itu bukan berbicara tentang masalah tadarusan, bukan berbicara tentang masalah tarawihan, tapi tentang masalah takjilan. Sepakat Bapak Ibu? Ya, berkahnya Ramadan Pak, Bu. Bahkan orang yang tidak pernah kelihatan di masjid, lihat Ramadan besok pasti akan ke masjid. Betul? Kita lihat sandal yang tidak pernah kelihatan di masjid, Bu, Pak, pasti akan kelihatan di masjid. Betul? Jangan sampai Pak, kita ini hidup sekali dalam seumur hidup kita di dunia ini, kok dipaksa hadir ke masjid cuma setahun sekali. Kapan itu? Ketika masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dunia ini, pasti akan menemukan atau akan menghadirkan namanya Ramadan. Kita pasti akan dihadirkan oleh bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaannya, sudahkah Ramadan itu kita hadirkan dalam diri kita atau keluarga kita? Karena banyak orang yang masuk bulan Ramadan, ya sudah berlalu seperti halnya bulan-bulan biasa. Setelah itu, tanggal 1 Syawal kembali ke setelan pabrik masing-masing. 10 hari pertama, Masya Allah ya, sampai membludak, sampai takmir bingung caranya gimana menampung jamaah. Kita lihat 10 hari kedua, Masya Allah, sudah mulai ada kemajuan soft ya. Tahu kemajuan soft? Ya, softnya berarti semakin maju. Apalagi nanti 10 hari terakhir, gimana? Lebih maju lagi atau habis ya. Maka hari ini Bapak Ibu, saya coba agak sedikit mengajak panjenengan merubah sudut pandang kita. Ramadan itu bukannya sekedar orang madang, Pak. Jadi ternyata ada esensi yang terpendam di dalamnya. Nah, seperti apa itu nanti kita akan bahas. Hari ini kita akan membahas tentang menghadirkan Ramadan di keluarga kita. Bapak Ibu, yang hari ini semangat menyambut bulan suci Ramadan, coba angkat tangannya. Wah, Masya Allah, semua happy nggih? Saya memantau story beliau itu setiap hari saya lihat, sudah ada program E3M di sini ya, masjid makan-makan. Ya walaupun jenengan hadir ke sini cuma karena makan, ya enggak apa-apa. Tapi dari makanan itu muncullah keimanan. Gurunda kami, ya almarhum Kiai Jazir pernah mengatakan seperti itu. Jangan pernah meremehkan program-program kemasjidan yang ada. Walaupun dengan makanan, insya Allah akan menimbulkan keimanan. Itu ya. Maka hari ini saya doakan semoga bapak-bapak yang hadir di sini bisa istiqomah semuanya. Amin. Bisa kita beri apresiasi, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bapak Ibu. Oke. Baik. Mungkin saya agak berbeda dengan pemateri yang lain. Kalau pemateri yang lain duduk, saya lebih banyak berinteraksi sama jenengan. Karena hari ini saya pengen ngajak jenengan bersenang-senangan dengan cara berpahala. Karena saya tahu kalau jenengan di rumah pasti sudah bersedih hati ya. Sudah kelepekan butuh, ya kan, wis mikir hutang, gitu, wis mikir anak dan segala macamnya. Hari ini kita sekarang happy-happy dulu, oke? Menghadirkan Ramadan di keluarga kita. Bapak Ibu, sebelum saya masuk materi, saya cepat saja karena waktu ini waktu yang sangat singkat dari maghrib ke isya. Yang pertama, saya minta sama Bapak sama Ibu dulu untuk kita bersama-sama luruskan niat dan bersihkan
hati. Karena hati ini sangat mempengaruhi dari bagaimana niat kita beramal soleh. Makanya ada lagu yang mengatakan seperti ini. Jagalah hati, jangan kau jagalah hati lentera. Iya, ada satu segumpal darah, segumpal daging di dalam diri manusia yang ketika itu baik maka baik jasadnya, ketika itu buruk maka buruk jasadnya. Apa itu? Disebut dengan kolbi. Makanya ada disebut dengan kolbun salim, hati yang selamat. Orang kalau semakin banyak ngaji, orang semakin banyak bermajelis ilmu, maka hatinya akan semakin tentam melihat keadaan. Melihat saudaranya belum hadir ke masjid, dianggap sebagai saudara yang baik, silakan dirangkul. Karena dakwah bukan memukul, tapi merangkul. Dakwah bukan menginjak, tapi kita mengajak bersama-sama. Maka hari ini, semoga Anda semua yang ada di sini adalah orang yang mengajak dan juga merangkul orang-orang yang belum hadir, istiqomah hadir di masjid ini. Itu nggih? Maka luruskan niat terlebih dahulu. Yang kedua, jadikan pertemuan ini sebagai sarana untuk nambah iman dan nambah faham. Oke? Karena bermajelis ilmu seperti ini ada dua tipenya. Ada yang cuma nambah iman dan juga ada yang nambah faham. Nah, harapan saya hari ini jenengan nambah iman, ya juga nambah faham. Yang ketiga, jadikan pertemuan ini sebagai wahana atau sarana silaturahim. Oke, nanti setelah ini kita akan makan-makan kan? Ramah tamah, ngobrol bersama. Karena memang seperti itu nasihat dari gurunda kami. Kalau bikin program-program makan-makan di masjid, jangan pakai nasi bungkus. Karena pasti ketika diambil, pasti akan balik ke rumah masing-masing. Betul? Ya, coba kalau jenengan pakai mangkok. Nggak mungkin mangkoknya dibawa Bali, toh Pak? Nggak mungkin. Pasti di tempat itu sambil ngobrol. Nanya gimana kabarnya hari ini. Insya Allah panjangkan umur kita ketika kita menjalin silaturahim. Oke, kesepakatan dalam forum ini. Yang pertama saya mau sampaikan kepada Bapak sama Ibu. Satu, silakan hari ini kita kosongkan gelas terlebih dahulu. Artinya bukan bawa gelas yang kosong ya. Walaupun di sana nanti ada gelas Pak ya. Tapi artinya saya minta buka hati, buka wawasan, terima ilmu hari ini. Karena satu kaidah ilmu yang saya ingin tanamkan adalah undur mangkola, wala tandur mangkola. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi tolong lihat apa yang dibicarakan. Itu kaidah ilmu. Yang kedua, fokus. Ya, karena saya tahu sepuh-sepuh, kalau sudah style-stylean selonjoran, terus senderan sama tembok, udah wayahit, ngapain Bapak Ibu? Tidur. Kenikmatan hakiki seorang pria itu tidur di mana Bapak? Iya, tidur di masjid ketika sholat Jumat. Itu enak banget Bu. Maka kalau punya suami kok sulit tidur, bawa ke masjid sholat Jumat, pasti tertidur. Itu nikmat sekali rasanya Pak Bu ya. Kita harus fokus. Yang selanjutnya Bapak Ibu semua rileks hari ini. Anggap kita sekarang sedang ya nongkrong di tempat cakro panjenengan. Kalau biasanya malam hari cakro, Ibu seperti biasanya teras 3x3 al-ghibah wal jamaah Bu ya. Anggap aja ini kita tempat bermajelis ilmu di sini ya. Jadi teman-teman surga insya Allah hadir di sini. Baik, Bapak Ibu, saya menanya hari ini, yang hari ini pengen masuk surga siapa angkat tangannya? Oh, masya Allah, semua nggih. Oke, belum fokus ternyata ini. Saya tanya lagi ya, siapa yang hari ini pengen masuk surga? Ustaz. Bapak sama Ibu kayaknya kalau belum makan belum fokus. Saya ulangi sekali lagi ya. Saya beri kesempatan harus fokus. Siapa yang malam hari ini pengen masuk surga? Sudah berubah jawabannya ya. Dulu A, sekarang B, sekarang C. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang besok pengen masuk surga angkat tangannya? Besok. Oke, Bapak Ibu. Oke, di Kamus Besar Bahasa Jawa besok itu kapan? Besok. Oke, saya mau nanya sama Ibu dulu ya. Bu, Ibu pernah punya hutang sama tetangga? Pernah. Oke, terus kalau ditagih sama tetangga, jawabnya apa? Besok. Oke, benar Bapak sama Ibu lunasinnya besok? Enggak, 2 tahun ke depan lagi. Oke deh, gini saya ganti pertanyaannya deh. Siapa yang kelak pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matinya masuk surga, anaknya soleh-soleha? Angkat tangan dia dulu. Bapak Ibu, di depan saya itu ada kamera, saya minta dulu lambaikan tangan dulu semuanya. Saya minta momen yang terbaik dari Masjid Baitul Muttaqin ya, matching Kidul dengan dada-dada dulu semuanya, Masya Allah. Berikan senyuman terbaik. Kita mau menyambut Ramadan hari ini Bapak Ibu semuanya. Dada semua dulu. Oke, tengok orang di samping kanan jenengan.
Orangnya ternyata ngantuk, Pak. Ya, saya minta pundak jenengan, yuk, ya tangan jenengan tuh Bu, disampirkan dulu di pundak temannya, biar lebih happy dulu, boleh? Oke, sambil ditepuk-tepuk dulu, boleh semuanya, Bapak Ibu? Oke, karena Bapak sama Ibu biasanya kalau pengajian saklek, sekarang kita nggak saklek ya. Oke, saya minta silakan ikutin kalimat saya. Hei saudaraku, hei tonggoku, hari ini kita mau bersenang-senang. Aku tahu kamu itu belum fokus. Biar lebih fokus, nih tak kasih 100. Oke. Sekarang coba angkat tangan kirinya deh. Saya doakan yang angkat tangan kirinya asam uratnya nggak hilang ya. Saya doakan yang angkat tangan kirinya hutangnya lunas. Saya doakan yang angkat tangan kiri setinggi-tingginya, insya Allah nanti jannah menanti buat kita semua. Oke, saya minta silakan tengok orang di sebelah kiri Anda. Orang itu pura-pura kuat. Pak, saya minta pegang pundak teman jenengan sebelah kiri. Itu pundak-pundak yang nggak pernah dipegang sama istrinya. Silakan Bu, pegang pundaknya. Itu pundak-pundak yang nggak pernah dipegang sama suami. Ikutin kalimat saya. Hei saudaraku, hei koncoku, aku ngerti kamu itu ngantuan. Yang fokus ya. Aku ngerti kamu itu punya hutang. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha memberi ampunan. Semoga di tahun ini Allah permudah masuk bulan Ramadan. Amin bareng-bareng Pak. Amin. Baik, Masya Allah ya. Nah, kenapa kita harus happy-happy dulu Pak? Karena cara ciri-ciri salah satu penduduk surga itu adalah wajhun malihun. Ulangi, apa Bapak Ibu? Wajhun malihun. Apa itu wajhun malihun? Wajahnya yang berseri-seri. Pak, mungkin kita di rumah ada masalah sama istri, betul? Betul. Ini, ayo kita cek yang punya masalah sama istri. Ya. Mungkin kita di rumah ada masalah, ngurus hutang, mungkin kita di rumah ada masalah dengan anak, dengan tetangga, dengan siapapun, tapi hari ini kita harus happy-happy terlebih dahulu. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man ini maknanya umum, siapapun dia yang faham agama, ndak faham agama, yang istiqomah, yang sengsok jarang-jarang, yang dia sepuh, yang dia anak muda, man salaka tariqan, berjalan menuju ya majelis ilmu seperti ini, apa kata Rasulullah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan ilmu yang dia dapatkan akan Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke dalam surga. Itu indahnya ketika kita dapat privilege sebagai umat muslim ketika berjamaah dan bermajelis ilmu, Allah mudahkan dulu langkah kita menuju ke surga. Karena di akhirat besok kita tinggal cuma 2 tempat kita. Kalau nggak di surga, ya di neraka. Jenengan pilih mana? Besok di akhirat milih surga atau neraka? Sekali lagi saya mau nanya ya. Besok kalau di akhirat milih surga atau neraka? Udah nggak bisa milih Pak di akhirat. Milihnya di mana? Di dunia. Kita milih apa? Jalan-jalan menuju ke dalam surga. Ya apa? Bermajelis ilmu seperti ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam materi. Ini sering disampaikan sama para ustadz, para kiai, para gus, para ning, ya, para ustadz, para ustazah, para habaib, tentang ketika kita masuk bulan suci Ramadan, ada satu ayat yang sering disampaikan oleh para pembicara. Ada yang tahu ayat itu apa? Ya, Quran surah Al-Quran. Ya, baik Pak, Al-Quran memang ya. Al-Baqarah 183. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 2 panggilan spesial. Yang pertama ya ayyuhan nas, hei manusia. Tek 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 tek. Itu umum maknanya. Jadi ketika ada ayat yang dibuka dengan ya ayuhan nas, itu yang takwa ndak takwa, yang muslim yang non muslim, semua dipanggil sama Allah. Seruannya untuk itu. Tapi ketika ada ayat yang dibuka dengan konotasi ya ayyuhalladzina ini khususan buat panjenengan yang beriman sama siapa? Allah Subhanahu wa taala.
ketika ada kalimat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah di dalamnya. Apa perintahnya? Kutiba alaikumusiyam. Kenapa kok konotasinya ketika ya ayyuhalladzina amanu selalu dibuka dengan perintah? Karena orang beriman itu sudah tidak perlu negosiasi lagi dengan syariat. Kok sekarang ada ngakunya KTP-nya muslim, yang setiap hari dia mengatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi tidak mau diatur sama aturannya Allah. Maka ketika kita mengaku beriman, tidak perlu ada negosiasi. Allah berikan syariat, kita tinggal sami nawa'a. Kalau cah nom sekarang ngomongnya tor monitor ketua, itu Simbah ngerti. Tahu Pak, ya. Dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang kalian terdahulu. Coba kita lihat Pak, tujuan berpuasa bukan untuk pamer gamis baru Bu. Tujuan berpuasa bukan untuk menurunkan berat badan atau diet Pak. Ya, yang namanya Ramadan itu ternyata makna yang tersurat dan tersirat di Al-Baqarah 183 ini adalah la'allakum tattaqun. Saking pentingnya takwa Pak, buat para bapak-bapak yang ada di sini, sepekan sekali jenengan diingatin. Kapan itu? Woi, tatom yang Jumatan po Pak. Kapan itu? Jumatan, khotib naik di mimbar, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha. Coba bayangkan, diperintahkan untuk apa? Bertakwalah engkau kepada Allah. Kapan? Sepekan sekali. Ibu mungkin setiap hari di Masjid Baitul Muttaqin ada kajian, diperintahkan seruan untuk apa? Bertakwa. Karena saking pentingnya takwa itu dalam kehidupan kita. Pak Bu, coba kita refleksi lagi dalam kehidupan kita. Sudahkah Ramadan tahun-tahun sebelumnya menjadikan diri kita ini semakin taat atau semakin nggak taat sama Allah? Atau semakin dekat dengan masjid atau malah semakin jauh dengan masjid? Makanya pakar psikolog mengatakan, untuk membentuk habit nopo kebiasaan manusia, niku kurang lebih dibutuhkan 30-40 hari. Lah, kita selama 30 hari di bulan Ramadan itu dipaksa untuk bangun sepertiga malam. Kalau di luar bulan Ramadan, Bapak sama Ibu sepertiga malam bangun. Bangunnya bukan sholat qiyamul lail, tapi apa? Ngelilir, nguyuh. Betul. Masya Allah, Ustadz suamiku semakin hari semakin soleh. Bangun jam 1:30, bangun lagi jam 2:30. Saya pikir ke musola, saya pikir ke masjid, saya pikir sholat, jebule mampir nguyuh. Nah, nanti di Ramadan Pak, kita diingatkan lagi sepertiga malam ada keberkahan di dalamnya. Apa itu? Ada satu kegiatan disebut dengan sahur. Makanya dalam sebuah riwayat, di dalam sahur ada keberkahan. Saking berkahnya sahur jenengan Pak, ya sahur selama sepekan jangan yang nget-ngetan. Bener Bu? Siapa di sini yang sahur kalau jangan inget-ngetan? Sepekan sekali pokoknya itu terus menunya ya. Itu ya. Nah, maka kita coba lihat bagaimana Ramadan ini mencetak diri kita, keluarga kita, anak istri kita, serta lingkungan Mejing Kidul ini menjadi la'allakum tatakun, menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini diususkan kita berpuasa tujuannya untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Lanjut. Terus kita lompat sedikit Bapak Ibu di Al-Baqarah 185-nya. Ya, tadi 183, sekarang 185. Pertanyaan saya, kenapa kok bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah? Kenapa? Karena bulan yang turunkannya Al-Quran. Kok tahu? Yo, no tulisannya yang kono. Oke Pak, makasih. Nah Bapak, bulan yang banyak takjilannya. Bulan kalau anak-anak santri-santri panjenengan itu, Ustadz, berkahnya Ramadan itu karena turunnya THR dari Bapak saya. Oke, terima kasih. Turunnya ini, turunnya itu. Nah, kalau ketika berbicara masalah Ramadan, kenapa kok menjadi bulan yang penuh berkah? Saya coba geser sedikit dulu. Berkah itu apa definisinya? Ayo, kan Bapak Ibu semua kan kalau ditanya hidup di sini mau nyari apa Pak? Nyari berkah. Nah, berkah niku nopo? Sego. Ya, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ikutin kalimat saya.
Al barokatu hiya ziyadatul khair. Ulangi, al barokatu hiya ziyadatul khair. Ya, jadi berkah itu definisinya adalah bertambahnya kebaikan. Jadi apa-apa wasilah yang menambahkan kebaikan dalam diri panjenengan, itulah insya Allah disebut dengan berkah. Kok harta jenengan semakin meningkat, jauh dari agama, jabatan diberikan, kok semakin jauh dari masjid, kok diberikan fasilitas yang mewah, kok semakin keblinger dari agama kita, itu bisa jadi bukan sebuah keberkahan Bapak, tapi disebut dengan namanya istidraj. Apa itu? Kenikmatan-kenikmatan yang melalaikan. Maka sebagai umat muslim cuma cukup untuk iri kepada dua orang, ya. Dua ya orang itu, yang pertama adalah orang yang kaya raya yang digunakan untuk bersedekah, yang kedua orang yang banyak ilmunya untuk digunakan untuk berdakwah. Cukup iri dengan dua itu, Pak. Selebihnya iri perkara dunia jangan, ya. Karena kita Bapak Ibu terkadang konsep kebahagiaan kita ngikut kebahagiaan orang lain. Ini yang terjadi, ya. Nah, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena disebut dengan Ramadan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila, dari kata nazala. Jadi kaidah bahasa Arab, nazala itu sesuatu yang turun dari atas, Pak. Ya. Jadi Al-Qur'an ini turun dari mana? Halo, turun dari mana? Turun dari atas. Dari siapa? Allah. Ya, terus dibawa oleh siapa? Malaikat Jibril. Disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa-apa yang berkaitan sama Al-Qur'an pasti akan mulia. Malam apa yang diturunkannya Al-Qur'an? Malam apa? Lailatul. Yang dikhususkan Lailatul Qadar itu derajatnya sama seperti 1000. Oke, 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? Ayo, berapa ya? 83 tahun. Ada di sini Yusmane Wolondoso 3 tahun nonton? Belum nonton, ya? Tidak ada. Nah, kualitas ibadah kita itu sama seperti 83 tahun. Lanjut, kita geser lagi. Kota mana yang turunkannya Al-Qur'an? Kota Mekah dan kota Madinah. Maka ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, maka kota tersebut menjadi kota yang mulia. Betul? Lanjut lagi, bulan apa yang turunkannya Al-Qur'an? Bulan Ramadan. Siapa lagi? Nabi yang membawa risalah Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad, nabi terakhir yang bagaimana disebut-sebutkan namanya? Nabi Muhammad SAW. Dan ketika wilayah Mejing Kidul, yang ketika anak-anak jenengan pengen mulia, ketika keluarga kita pengen mulia, maka tempel-tempelah, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Pak, Al-Quran itu tidak melulu dekatnya dengan harus menjadi hafiz Quran. Hafiz itu artinya apa? Oke, hafal. Oke, ada lagi? Ada yang selain mengajarkan penghafal? Yes, penjaga. Jadi hafiz dan hafizah itu bukan cuma menghafal, tapi menjaga nilai-nilai esensi dari Al-Quran tersebut. Kalau jenengan ya sudah menjaga esensi dari Al-Quran tersebut, ya beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, terus menjalankan perintah menjauhi larangan, insya Allah jenengan termasuk ke dalam orang-orang yang peduli, orang-orang termasuk dalam hafiz dan hafiz Quran. Kalau belum bisa menjadi hafiz dan hafiz Quran, anak cucu kita cetak menjadi hafiz Quran. Kalau belum bisa juga, support anak cucu kita menjadi sosok yang menjadi ahlul Quran. Insya Allah juga akan menjadi amal jariah buat kita semua. Itu nggih. Terus apa Al-Quran tujuannya, esensinya? Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, kita coba bedah. Jadi saya mengutip perkataan dari seorang ulama, Syekhuna Atha bin Khalil Abu Rashdah, mengatakan hudal linnas itu adalah petunjuk kebenaran dan jalan yang lurus. Pak, kita ini sebagai manusia, namanya juga manusia, sering berbelok-belok arah, betul? Di pertengahan jalan dapat jabatan enak, keblinger sama jabatannya, dapat uang yang Masya Allah, dapat tawaran proyek segini, yang itu akadnya tidak baik transaksinya, oke, miring sedikit, lanjut.
Ada yang tergoda sama wanita, diberikan lanjut akhirnya. Kita ini sebagai manusia ini gampang banget khilaf. Apalagi di era zaman sekarang, Pak. Kalau jangan buka TikTok, ya Mas ya. Kalau buka Instagram, sosial media, itu isinya semua Masya Allah, Tabarakallah, ya. Hilang semua hafalan-hafalan kita, ya. Masya Allah. Itu ya. Jadi hudal linas itu sebagai apa? Sebagai petunjuk kebenaran dan jalan yang lurus. Makanya setiap sehari 17 kali kita minta kepada Robbi kita, kepada Rob kita, ihdinas siratal mustaqim. Karena kita gampang keblinger, Pak. Makanya ketika kita sholat ini bentuk rehat kita dan kita minta sama Allah, ya Rob, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena di zaman fitnah sekarang, Pak, yang lurus sama yang bengkok, ini beda-beda tipis, Pak, sekarang tuh, Pak. Bahkan kita nggak tahu, ya jangankan beda-beda tipis, yang belok aja kita paksa untuk hadir, kan gitu ya. Kita paksa untuk kita ambil. Ini yang terjadi, Pak. Hudal linas, menjadi apa? Petunjuk bagi mereka pada kebenaran dan jalan yang lurus. Lanjut, wabayinatim minal huda. Apa itu? Sebagai bukti-bukti yang qat'i dan yang pasti dan mukjizat bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang telah Allah turunkan. Ya, itu menjadi apa? Wabayinatim minal huda. Yang ketiga, wal furqon. Nah, apa itu furqon? Pembeda. Jadi di dalam Islam cewek-lawelo, Pak, yang hitam ya hitam, yang putih ya putih. Tidak bisa mencampur adukkan antara wala talbisul haqqa bil batil. Nggak boleh abu-abu. Ustadz ini haram, nggak apa-apa lah dikit-dikit, ya nggak apa-apa lah dikit-dikit Ustadz. Nggak bisa. Al furqon itu jelas-jelas pembeda antara yang hak dan yang batil. Lah sekarang kok kita malah bikin aturan dewe. Nah, menjadi al-furqan itu apa? Membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara yang baik dan buruk, antara amal soleh dan amal salah. Jadi kalau kita hari ini tidak menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam lingkungan kita, bahkan lingkup yang besar dalam sebuah negara kita, maka perhatikan Bapak Ibu semua, apa yang terjadi di dunia itu akan menjadi rusak. Itu. Nah, sebuah jalan yang baik dan buruk sudah pasti. Nah, rata-rata kita ini sebagai manusia kadang beramar ma'ruf, bukan nahi mungkar, tapi amar ma'ruf nyambi mungkar. STMJ, sholat terus maksiat. Begitu khotib niatkan untuk takwa, nasihat bertakwa, dilalako kita mapan turu, Pak, ya. Jadi nggak masuk di pikiran kita, bahkan mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, maka jangan sampai, Pak, ketakwaan kita ini cuma dengan Ramadan toh. Maka ada dua bentuk manusia. Satu, ada yang semangat banget hadir ketika bulan suci Ramadan, beramal solehnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Itu disebut dengan Ramadhaniyun. Apa itu? Orang yang bersemangat ketika masuk bulan Ramadan toh. Tapi ada seorang hamba yang spesial, selain Ramadhaniyun, ada namanya Rabbaniyun. Apa itu Rabbaniyun, Bu? Adalah orang-orang yang beramal soleh, yang semangat beribadah, nggak cuma di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan juga bersemangat. Makanya Ramadan, setelah Ramadan ada bulan apa, Pak? Syawal. Syawal itu apa? Ya, peningkatan, bukan berat badan yang meningkat, tapi apa? Amal solehnya yang meningkat. Kita kan kebalik, Pak, ya. Ketika amal soleh di Syawal itu menurun, tapi yang meningkat apa? Berat badan. Ya, masuk satu rumah, sate masuk, gulai masuk, ambil guling masuk, kabeh mlebu, makanya yang meningkat apa? Berat badan. Itu. Nah, maka hadirnya Al-Quran dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini, yang momentumnya adalah menjadi petunjuk arah dalam kehidupan kita. Sudah mau isya, Pak? Tinggal 5 menit lagi. Ya, jadi seperti itu dulu materi kita hari ini, Pak, ya. Oke, Masya Allah. Masih banyak lagi pada intinya, ya. Jadi pada intinya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat zaman sekarang, ya, fakta yang terjadi, Indonesia ini termasuk ke dalam negara yang bagaimana angka peminat atau pengguna smartphone-nya tertinggi di dunia. Artinya, ketika menjadikan smartphone ini menjadi kecanduan dalam kehidupannya, standar kehidupan orang sekarang itu, Pak, sudah bukan dengan Al-Quran.
Sudah bukan dengan halal haram, tapi dengan apa yang FYP, apa yang ramai di sosial medianya. Banyak sekarang orang yang hancur rumah tangganya gara-gara sosial media. Banyak anak muda yang hancur masa depannya terjerat terjerat itu juga gara-gara sosial media karena melihat kebahagiaan orang lain. Enak ya anak muda baru berapa tahun udah bisa kaya raya. Anak muda sekarang karakternya instan, Pak. Kalau dia mau kaya nggak usah perlu macul, nggak perlu yang namanya bekerja dulu, tinggal apa? Pinjol, judol, beres permasalahan. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Itu tadi standar kebahagiaan anak kita sekarang, standar kebahagiaan keluarga sekarang sudah bukan dengan pelajaran agamanya, tapi dengan apa yang FYP di beranda TikTok-nya. Ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Maka sosial media menjadi petunjuk arah bagi kehidupan mereka. Tuh, coba kita melihat saat ini, gitu. Karena setelah ini kita habis ada acara inti, ada acara untuk ya, ada acara makan-makan. Jadi saya menghimbau dan saya menasihati diri saya pribadi bersama panjenengan semua, mari di tahun 2026 ini ya, kita harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini gak cuma hadir secara seremonial, tetapi hadir secara esensi maknawi dalam kehidupan kita. Hadirkan Ramadan dalam kehidupan kita, ajak anak istri kita, hadirkan Al-Quran di dalam rumah kita, hadirkan esensi kemenangan itu besok di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga apa? Keluar bulan suci Ramadan, anak keluarga kita, istri kita akan tetap struggle atau akan tetap kuat ketika berada di setiap gempuran kehidupan. Ketika nilai-nilai Al-Quran itu sudah hadir dalam kehidupan mereka saat ini. Itu nggih. Jadi yang sangat singkat ini, Bu Bayu tidak bisa terlalu panjang berlebar. Nanti ketika mau ngobrol, silakan nanti kita ngobrol di acara apa? Acara makan-makan. Karena itu acara yang dinanti-nanti. Kalau pengajian hanya pelengkap saja ya. Oke, tidak ya. Insya Allah di sini semua istiqomah, lancar rezekinya, sehat badannya, anak cucunya soleh soleha. Insya Allah menjadi penerus bangsa. Dan kita doakan seluruh para asatid, ustadz, santri TPA yang ada di sini dikuatkan pundaknya dan semoga bisa mencetak generasi Qurani dan Rabbani. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu sangat terbatas, saya mohon maaf atas segala kehilafan dari saya. Saya akhiri dengan pantun, nanti bilang apa? Cakep. Oke, boleh Bapak Ibu semua? Oke. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah suami nikah lagi? Oke. Oh, cakep. Oh, Pak Duku ternyata nggih. Ya, kalau Pak Dukunya saja semangat dalam hal itu, harusnya warga juga harus lebih semangat. Oke. Terima kasih, barakallahu fikum, berkah selalu buat kita semua. Saya mohon maaf tidak terlalu bisa panjang lebar karena setelah ini kita masuk adzan Isya. Jadi tunggu sedikit nilai-nilai dari Buya Bayu, tidak terlalu banyak, tapi pada intinya ayo bersama-sama jadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang la'allakum tatakun. Kita nggak dituntut sama Allah untuk menjadi orang yang sempurna, tapi kita dituntut sama Allah untuk menjadi orang yang berguna. Sudahkah berguna kita sebagai bapak untuk anak-anak kita? Sudahkah berguna suami kita untuk istri-istri kita? Istri-istri kita? Ya, istri kita. Ataukah seorang pejabat, tokoh masyarakat sudah berguna belum untuk masyarakatnya? Takmirnya sudah berguna belum untuk jamaahnya? Kalau belum, ayo berproses bersama-sama, bertumbuh berkembang di Ramadan tahun ini di Masjid Baitul Muttaqin. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf atas segala kehilafan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mengumandangkan azan,